Yo, hello guys, welcome back to ada YouTube channel Kaca Film paling dingin se-Indonesia Raya. Kita lagi di Semarang, Jawa Tengah. Kita lagi berkunjung ke bengkel yang katanya paling ngetop kota Semarang. Tadi Mimin juga udah ngambil gambar sekeliling, nanti kalian bisa simak. Kita di The Big Garage. You're the new MC, you got the remix. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. Everybody knows you got your own sound. Nah, oke guys, kita udah sama ownernya dengan Bro Irfan selaku pemilik bengkel The Big Garage yang notabene terbaik sekota Semarang. Amin. Mantap. Oke, kita mau minta nih penjelasan ke Irfan. Bengkelnya itu spesialisnya apa aja yang katanya paling top. Jadi supaya kalau customer datang ke sini itu nggak salah tempat. Halo bro. Siap. Oh, kita pikir Andre. cipiki. Waduh. Oke, bro, di bengkelmu ini ngerjain apa sih yang spesialis? Nanti boleh dijelasin. Terus divisinya ada divisi baru ya katanya audio ya. Nanti Betul. dijelasin ya sekalian ya. Betul. Oke, lanjut. Oke. Jadi The Big Garage ini adalah workshop hub sebenarnya. Kita punya semboyan one stop automotive lifestyle. Dan namanya variasi atau modifikasi mobil itu kan nggak cuma satu part ya. Contoh interior saja, tapi kan juga ada eksterior. Di interior pun terbagi-bagi, masih ada yang namanya jok kulit, terus kemudian ada kaca film juga. Kalau di eksterior ada coating, kemudian ada custom lampu. Nah, seluruh produk-produk modifikasi seperti itu memang kita sudah siapkan divisi-divisi khusus di The Big Garage. Supaya apa? Tujuannya kalau masyarakat itu lagi kepengen cari jok nih, dia tuh benar-benar taunya kita punya dari TPG punya merek namanya Pineskin. Oke, TPG itu kepanjangannya The Big Garage ya. Betul. Oke. Betul. Jadi Pineskin ini adalah divisi untuk jok dan interior mobil yang berhubungan dengan kulit dan sweat. Nah, jadi kalau orang mau cari jok, nanti akan taunya Pineskin dulu, bukan TPG. TPG itu cuma nama di belakang. Oke. Kemudian kalau orang mau cari lampu, kita pakai brand namanya Rayworks, yang mana cabang resmi dari Young Motor Indonesia. Jadi kalau misalnya mereka cari, mereka akan taunya Rayworks dulu, bukan tahu TPG gitu. Tujuannya apa sebenarnya? Kalau misalnya nih, bro, kamu sekarang lagi mau cari jok mobil, terus kemudian kamu cek ke salah satu bengkel ternama lah gitu. Nah, di Instagramnya atau di medsosnya dia, isinya tuh ada jok, ada lampu, ada coating dan macam-macam gitu. Nanti kesan pertama yang bro akan dapat adalah ini bengkel Palu Gada. Oke. Nah, kalau Palu Gada itu kan erat dengan apa ya? Ya garapannya tuh apa yang you mau kita bisa. Kan kayak gitu. Cuman kita mau deliver image bahwa kita ini memang punya divisi yang khusus spesialis yang mengerjakan satu bidang tuh profesional gitu. Karena memang teknisi kita, SDM kita itu yang bagian jok ya benar-benar murni khusus jok. Yang bagian perlampuan murni khusus lampu. Gitu. Jadi udah dikelompokin sendiri-sendiri ya. Bener. Sehingga walaupun kita memang berada di satu naungan yang sama namanya TPG gitu ya, The Big Garage, cuman yang namanya pekerjaan jok itu ada timnya sendiri, pekerjaan lampu ada timnya sendiri. Kalau total area modifikasi yang kita pegang tuh, yang pertama ada Pineskin, jok mobil. Kemudian yang kedua ada Rayworks, ini bagian perlampuan. Kemudian ada Coat & Co, kita ini divisi untuk coating dan poles-poles. Kita pakai brand mereknya Gion, mulai dari pertama kali buka sampai sekarang pakainya Gion. Kemudian kita juga punya tim kaca film
dari pertama kali TPG buka, kita pegang brand sampai sekarang nih. Nih. Yes. HD Auto Film. Terus kita juga punya divisi stiker namanya Wrap & Co. Kita gandeng merek Max Decal. Apalagi ya? Saking banyaknya lupa aku. Sama divisi terakhir yang ini kita lagi develop banget. Jadi 1 tahun ini kita launching dan dalam waktu sebenarnya bukan 1 tahun sih, kurang dari 1 tahun kita sudah punya 7 piala gitu. Mantap. Ini adalah divisi audio yang namanya Soundsphere. Soundsphere. Ini produk andalan kita yang ini, dan ini adalah prestasi-prestasi kita selama setahun, hampir setahun ya. Merek apa ini? Audio Circle. Oke. Ya, ini dari Jerman, keren banget. Barangnya sip. Oke. Yang mau tak tanyain, kita tuh supaya memberikan edukasi terhadap customer, gimana sih cara milih jok mobil yang baik itu? Karena kita tahu kan awal mulanya bengkelmu ini kan terbaik untuk bikin jok. Betul. Nah, ada nggak sih mitos fakta tentang jok itu? Kadang ada orang kan mikir udah keluar dari dealer ya udahlah pakai ini aja gitu loh, nggak mau ganti. Kadang kan istilahnya kalau kita punya baby, dia makan di mobil, kalau masih pakai Bluetooth kan susah nih bro bersihinnya gitu loh. Betul. Nah, itu gimana? Coba jelasin. Oke, jadi saya mau kasih ilmu nih ya. Jadi bukan ilmu, cuman wawasan yang sekarang lagi ngetren saat ini. Sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama, apakah perlu kita ngejokin atau tidak, kayak yang tadi bro bilang. Terus kemudian yang kedua, pada saat kita sudah mau nih ngejokin, baiknya kita pakai bahan yang jenis kayak apa dan metodenya seperti apa. Nah, kita bahas 2 ini dulu ya aja. Pertama, mengenai jok, kita perlu atau enggak, yaitu depends banget ya. Kalau misalnya nih kita punya anak, terus masih kecil-kecil, kalau misalnya kita lagi berjalan di mobil, kita makan, terus kemudian makanannya kececer atau susunya tumpah, misal jok mobilnya itu masih kain, pasti kan akan langsung ngeresep bro. Belang juga ya biasanya ya? 1 belang, kemudian yang kedua basahnya sampai dalam sehingga keringnya lama, terus akan menimbulkan bau. Nah, terus kalau misalnya juga lagi dalam perjalanan tiba-tiba ada yang mual gitu, dan kita akhirnya gitu. Hai. Oke. Kalau sudah ada jok mobilnya atau jok kulit ini, bersihnya kan jadi lebih mudah. Gitu. Terus kalau misalnya kita mau apalagi ya, lupa gue. Itu yang misalnya kalau orang kan keluar ada namanya jok paten sama enggak paten, itu apa sih sebetulnya? Oke, itu pembahasan nomor 2. Jadi pada saat kita sudah menentukan kita mau ngejokin, ayo kita sekarang masuk ke nomor 2. Mengenai pemasangan jok, itu ada 2 metode sebenarnya. Ada yang namanya sarung, ada yang namanya paten. Kalau mitos yang berkembang selama ini kan, saya mau ngejokin model sarung aja deh. Tujuannya supaya lebih cepat, terus kemudian nanti kalau sudah mobil mau dijual, kita kelupas, orinya masih ada, kainnya masih baik-baik saja. Padahal itu justru 180 derajat kejadiannya. Coba yuk bayangin, jok nih masih ada kainnya, terus kemudian kita blongsongin. Caranya gimana nih kulit jok kita yang baru supaya bisa rapat kenceng masuk ke dalam? Berarti kan kita harus yang namanya kalau bahasa Jawanya tuh dodos gitu loh. Ngedom alias bolongin kain joknya. Sehingga kalau nanti kulit joknya ini kita kelupas, nanti akan kelihatan sisa bolong-bolongnya itu. Bukannya melindungi, malah merusak. Jadi malah nggak balik ori dong? Iya, susah. Nah, makanya kita tuh Pineskin ya, ngomong-ngomong Pineskin memang sudah berdiri sekitar 7 tahun. Kita memang mendedikasikan bahwa brand Pineskin ini fokus di yang namanya jok paten. Kain aslinya kita kelupas dulu, sehingga nanti tersisa rangka dan busa, baru kita bungkus pakai jok bikinan kita. Nah, kalau posisi udah kebuka, terus kemudian kita kasih bungkusnya, kita nguncinya kemana? Ya nguncinya ke tempat yang tadinya kain kekunci itu. Oke, jadi lebih rapi ya, lebih seken ya istilahnya. Betul. Lebih rapet lah istilahnya guys. Betul. Nah, kainnya yang tadi udah kita kelupas, nanti benar-benar kita akan packing, terus kita kembalikan ke pelanggan. Kalau misalnya nanti mobil dijual, ya itu tinggal dikasihkan nih aslinya. Atau kalau mau dijual dalam kondisi benar-benar ori, ya silakan dibawa ke tempat kita, nih kita pasangin lagi. Oh, ditukar lagi. Betul. Iya. Oke.
Oke. Nah, sedikit juga info mengenai bahan. Sebenarnya sekarang tuh muncul ada 3 bahan lah ibaratnya. Pertama kali tuh yang namanya kulit asli, mahal, enak tapi dingin. Terus baunya juga khas banget gitu. Khas kulit ya. Tapi itu dia harganya tinggi. Kemudian muncullah yang namanya kulit sintetis karena yang kulit asli ini kan kemahalan. Nah, kulit sintetis ini dari bahan PVC atau plastik. Anti air, ngerawatnya gampang, nggak gampang pecah-pecah, nggak gampang retak, kena sinar matahari juga oke, harga terjangkau, tapi panas biasanya. Ya kan? Plus minus lah ya. Betul. Kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu sudah muncul tren baru nih. Dia jembatan antara kulit asli sama kulit sintetis. Namanya adalah kulit olahan atau sekarang dikenal dengan microfiber. Dia bahan dasarnya adalah polyurethane atau karet. Jadi permukaannya dia kalau di touch and feel itu udah kayak kulit asli, tapi juga dengan segala keunggulannya kulit sintetis. Terjangkau, kemudian dingin. Oh ya, dia dinginnya sama kayak kulit asli ya. Kemudian apa lagi? Dingin. Skala keunggulan kayak gitu tuh membuat kualitasnya lebih baik nggak? Nah, untuk di bentukan joknya itu. Oke. Kalau misalnya yang bahan ini nih, bahan olahan, karena dia kan bahan dasarnya karet ya. Jadi dia melarnya tuh enak banget sama kayak kulit asli. Makanya kalau dengan tenaga yang benar nih atau SDM yang handal, pada saat udah kepasang, posisi jahitannya, kemudian ketebalan bahannya pada saat ngelempit begitu, hasilnya bisa benar-benar mirip banget kayak kulit asli. Oke. Gitu. Terus ini bro, tadi aku sempat lihat Min tadi udah ngambil gambar di sana belum ya Min ya? Teknologi baru yang buat alas duduk sama di punggungnya Pak. Tadi kok katanya kok nyaman, kayak senyaman ranjang ya modelnya itu modelnya. Ya coba jelasin. Bro, kira-kira kalau kamu tiduran di kasur nih, kasur yang nyaman itu kayak bahannya apa? Microfiber mungkin ya? Enggak, busanya. Busanya, latex dong? Nah, itu dia. Kayak merek-merek mahal kayak KK, King, gitu kan nggak usah sebut ya. Terus kemudian merek Share, gitu. Yang harganya selangit-selangit itu, tapi kalau memang ditidurin enak banget, itu menggunakan busa latex. Nah, Pineskin ini punya terobosan yang benar-benar revolusioner. Kita mau bawa yang namanya kenyamanan busa latex ini ke dalam jok mobil. Gitu. Karena busanya jok mobil kan rata-rata keras ya. Ada yang over keras, ada yang over empuk, tapi empuknya tuh nggak bisa soft kayak memory foam, nggak bisa. Nah, Pineskin punya produk baru yang namanya Pineskin Noble Series, yang mana selain kita ngejokin, tapi busanya juga kita tambahkan yang namanya busa latex. Dan pada saat udah kepasang, terus kemudian kita duduk di jok itu bener-bener rasanya pes gitu. Enak gitu ya? Nyaman banget bro. Oke, teman-teman, itu sedikit penjelasan kita tentang jok. Jadi kalian jangan sampai salah pilih bahan. Itu semua berkaitan dengan kenyamanan yang akan kalian nikmati pada mobil kalian. Dan wilayah-wilayah Semarang jangan salah, langsung kunjungi ke Tepi Garage. Kontak dari tim marketingnya Irfan akan dilayani kalian butuh apa dengan one stop entertainment pada mobil Anda. Bener ya? Bener ya, One stop automotive lifestyle tapi itulah ya. Sorry salah dikit. Jadi pokoknya di tempat ini kalian itu cari apa aja bisa. Kaca film, jok, audio, speaker, coating, semua lengkap. Nah, jangan sampai salah pilih. Oke, kita akhiri dulu yang di sini. Nanti kita mau ngobrol lebih dalam tentang kaca film. Kalian boleh simak di video berikutnya. Kita say bye-bye dulu. Bye-bye. Thank you. Thank you.